Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji Kitabul Ilm karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin. Baik, sekarang kita masuk di hadis yang kelima. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin al-As. Ya, sekira sudah lengkap namanya ya. Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi beliau dan ayahnya itu dua sahabat. Amr bin al-As ini sahabat juga. Ya. Kalau dari asalnya mereka dari suku Quraisy. Ya, Al-Quraisy. Dan wafat di tahun 65 Hijriah. Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ketika dibilang didoakan begitu radhiyallahu anhuma ya, karena Sahal Abdullah ini dan Amr bin al-As itu dua-duanya sahabat. Ya, tadi juga sama tadi ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal dan Sa'ad bin Malik itu ayah beliau itu juga dari dua sahabat. Ya, baik. Jadi ini kadang kita lewat ya di nama-nama sahabat, kadang dia dan anaknya dua-duanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ini sudah kita lewat ya, Abdullah bin Amr bin al-As. Siapa lagi yang kita? Misalnya, siapa sepupu Nabi? Abdullah ibnu kan? Ya, Abdullah bin Abbas. Al-Abbas dan Abdullah ayah anak sama-sama ya, sahabat Nabi SAW. Tadi juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah, Abu Sufyan itu kan sahabat semuanya, dua-duanya. Baik. Banyak ya kalau mau diterangkan semua. Kita tidak bisa. Kita hanya fokus pada keutamaan ilmu. Kata beliau rahimahullah taala, atau kata beliau tadi radhiyallahu ta'ala anhuma ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan berceritalah tentang Bani Israil, tidak ada masalah. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atasku, maka hendaknya dipersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Baik. Di sini kata Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Ya. Jadi dia pastikan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari karangan dia sendiri. Ayat di sini ayat masuk padanya hadis juga ya. Karena di antara ayat ini adalah ayat syar'iyah. Ya, ayat-ayat syar'iyah yang mencakup ayat dan hadis. Baik. Adapun dikatakan situ hadithuan Bani Israil, dan berceritalah tentang Bani Israil. Ya. Di sini Bani Israil maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Israil itu kan dari nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Jadi kalau dikatakan Bani Israil maksudnya anak-anak Nabi Yakub. Itulah dari kaum Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya.
Jadi di sini maksudnya dia bercerita tentang Bani Israel. Ada beberapa penafsiran di kalangan ulama ya. Jadi ada yang mengatakan dia bercerita sepanjang itu dari ya hal yang benar dalam Al-Quran. Itu kan dikisahkan Bani Israel. Ya. Dia bercerita tentang Bani Israel. Nah, dalam hadis-hadis juga seperti itu. Ada kisah-kisah Bani Israel. Itu mana yang pertama. Karena situ banyak pelajaran-pelajaran diambil dari Al-Quran dan hadis tentang kisah Bani Israel. Ya. Ada mana yang kedua, dikatakan wa hadithu an Bani Israel, maksudnya mereka yang cerita. Bani Israelnya yang cerita ya. Ya kalau sekarang mungkin Yahudi atau Nasrani yang bercerita kepada umat Islam misalnya. Nah, itu asalnya dalam agama kita, kalau mereka yang cerita itu tidak kita benarkan, tidak juga kita dustakan. Tapi dicek kembali di agama kita begitu ya. Apa yang mereka kabarkan itu. Karena mereka kan dimaklumi ya, sudah merubah kitab-kitabnya. Ya, para rahibnya, para pendetanya itu merubah Taurat dan Injil. Jadi asalnya kalau mereka yang cerita itu kita tidak benarkan dan juga tidak kita dustakan. Tapi kita kembalikan kepada agama kita begitu. Karena yang jadi patokan kan kita, Islam. Seperti itu ya. Baik. Tapi kalau mana yang pertama tadi kita cerita Bani Israel, itu tidak ada masalah ya. Kita ambil dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih kan jelas. Banyak pelajaran-pelajaran di situ yang bisa diambil dari pelajaran dalam masalah itu. Ya, oleh karena itu kata Nabi, wala haraj, dan tidak ada masalah. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Ya, jadi di sini maksudnya dia bersabda, dia katakan Nabi bersabda seperti ini, padahal tidak. Dan dia tahu itu, disengaja dustakan. Ya, maka ini dari dosa besar, dari dosa yang sangat besar. Ya, jadi berdusta atas nama Nabi itu dosa yang lebih besar daripada dia berdusta atas selain Nabi. Ya, atas selain apa? Nabi. Sama dengan para ulama juga ya. Kalau seorang berdusta atas nama para ulama misalnya, itu lebih berat dosanya daripada dia berdusta atas orang-orang awam. Nah gitu ya. Nah, jadi hal ini yang hendaknya diperhatikan. Walaupun sebagian ulama atau kebanyakan ulama itu tidak memasukkan dari dosa yang mengkafirkan di sini ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengkafirkan kalau dia misalnya berkata Nabi bersabda seperti ini dan dia yakini itu dari hal yang yang dusta, yang palsu. Dari kebanyakan ulama mereka tidak mengkafirkannya, tapi dosa yang sangat besar. Oleh karena diancam dengan api neraka di situ. Dikatakan di situ fal yatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya dipersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini kata para ulama maknanya bermakna khabar di situ ya. Perintah bermakna khabar. Artinya dia sudah persiapkan tempatnya di neraka begitu. Kalau memang dia sengaja berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi seperti itu ya. Dilihat dari makna hadis. Nah, adapun keutamaan ilmu dari hadis ini diterangkan tadi sudah kita poinkan di situ dari pembahasannya, yaitu ilmu itu dari sesuatu yang wajib disampaikan, walaupun satu ayat, dipaham ya. Tapi ingat ya, ketika dia sudah ilmui dan dia sudah tahu pemahamannya seperti itu, dia amalkan. Ya, tapi kalau dia belum berilmu dengannya, maka tidak boleh dia sampaikan atas nama ilmu. Ya, maksudnya dia ayat hadis begini ya. Kalau dia belum ilmui hal tersebut, dia diam lebih bagus daripada dia berbicara di situ. Jelas ya? Baik. Itu mana hadis? Ya. Jadi ayat di situ tadi sudah diterangkan, masuk padanya ayat Al-Quran dan juga hadis. Karena ayat itu kan ada dua macam, ada ayat kauni, ada ayat syariah. Ini ayat syariah yang dibahas ini maksudnya ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Baik. Ya. Dan setiap orang itu punya tempat duduk dari api neraka.
Ya, jadi kita itu dicipta oleh Allah, itu punya tempat-tempat duduk. Ada di neraka, ada di surga begitu ya. Jadi kalau dia masuk surga, tempat duduknya di neraka itu ditempati oleh orang lain. Kalau dia masuk neraka, tempatnya di surga akan ditempati oleh orang lain. Itu diterangkan dalam sebagian riwayat ya, dalam masalah itu. Tapi kita tidak terlalu bahas. Ini kita fokus pada tadi itu ya, ilmu dari hal yang wajib disampaikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni," sampaikan dariku. Asal perintah bermana wajib. Dipahami ya? Baik. Ini global pembahasan atau faedah hadis yang kelima. Hadis yang keenam, kata beliau rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Itu nama yang dikuatkan oleh Imam Nawawi juga di Al-Bain An-Nawawiyah. Ya, ini kebanyakan ulama seperti itu ya pendapatnya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat lain. Tapi kebanyakan ulama mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya. Beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Tahun 59 Hijriah. Nah, beliau berkata, an Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," dan siapa saja yang menempuh sebuah jalan mencari ilmu padanya. Nah, ini sudah diterangkannya kalau ada lewat kata-kata ilmu, maka di bermana ilmu apa? Agama. Ya, maka kata Nabi, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Ya. Riwayat Imam Muslim. Baik. Apa di sini arti man salaka tariqan? Itu kata para ulama ada dua makna. Dari makna man salaka tariqan, menempuh jalan. Ada jalan his, ada jalan ma'nawi. Ya. Jalan his itu dia berjalan dari rumahnya. Ya, kita tadi misalnya masing-masing hadir di sini kan dari rumah ke masjid. Apakah dengan berjalan kaki atau berkendaraan, sama semuanya. Itu dikatakan apa? Man salaka tariqan. Ada jalan yang dia lewati, belok sana, belok sini, gitu kan? Sampai ke tempat pengajian. Itu makna yang pertama. Nah, makna yang kedua dari man salaka tariqan, yaitu dia jalannya maknawi. Ya, bentuknya itu ketika dia sudah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Dia pahami apa yang disampaikan oleh guru misalnya kan? Ya, dengan baik. Nah, kemudian dia mencatatnya, ya, dia mengulang-ulanginya, dia hafalkan. Bahkan ketika dia di rumah sudah pulang misalnya, dia duduk di kursi atau di mana dia duduk, sementara dia membaca itu buku sambil dia ulang-ulangi dari pelajaran itu dikatakan apa? Man salaka tariqan. Dipahami ya? Itu dua makna diterangkannya oleh para ulama. Diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan juga diterangkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ya, ada jalan his yang terlihat tadi, ada jalan apa? Ma'nawi. Itu makna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, nah, ketika sudah terdapat dua jalan tadi itu, maka diterangkan dalam hadis, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Baik. Dari sini jelas ya, dari faedah pokok hadis, penjelasan di sini bahwasanya ilmu itu adalah jalan pintas menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu jalan pintas menuju ke mana? Ke surga. Jelasannya. Baik. Ini dari faedah yang pokok dalam hadis. Dari keutamaan ilmu. Jadi ketika seorang dia ingin pintas jalannya ke surga, cepat sampainya, itu dengan cara dia belajar agama. Dengan cara dia apa? Dia belajar agama. Ya, itu jalan yang paling ringkas. Ya, jalannya para sahabat, jalannya para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, dengan ilmu sehingga mereka bisa cepat masuk ke surga. Ya,
selamat dari siksaan api neraka. Ya, ini kalau mau dibahas lagi panjang ya pembahasannya masalah ini ya. Karena seorang masuk surga itu kan bermacam-macam. Ada yang masuk tanpa hisab, tanpa apa? Adab. Itu kan ada golongan-golongan yang diterangkan. Ada 4 ciri-cirinya mereka. Mereka tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatayur, dan tidak dan yang keempat bertawakal hanya kepada Allah. Mereka yang bertawakal kepada Allah. Ini 4 kriteria kan? Ini kan dengan ilmu diketahui. Ya, ini contoh ya sebagai penerapan tadi itu. Ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, bebas tes dia, langsung masuk ke surga. Itu kan dengan ilmu. Ya, ketika dia tahu ada golongan-golongan seperti itu. Nah, kalau melewati as-sirat juga macam-macam. Manusia kan ada yang melewatinya seperti kedipan mata. Ya, cepat sekali sampai ke surga. Ya, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda berlari kencang. Ya, itu bermacam-macam tingkatan manusia. Ya, semakin cepat dia mempelajari ilmu, bersegera kepada Allah di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan semakin bersegera juga. Ya, saya kira kalau orang ditanya misalnya mau masuk surga dengan cepat, saya kira semuanya mau. Nah, tapi dilihat di dunia ini ya, bagaimana dia sikapnya dalam ilmu agama itu. Jadi semakin dia bersegera, maka dia akan semakin disegerakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga. Baik. Ini dari hal-hal yang hendaknya dipahami ya dari fikih seputar keutamaan ilmu. Baik. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-7. Baik, kata beliau rahimahullahu taala wa anhu aidan radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim. Dan darinya juga, maksudnya dari siapa? Abu Hurairah sama ya. Ini sudah 2 hadis dari Abu Hurairah semua. Karena dia dikatakan wa anhu. Tidak lagi diulang sama sahabatnya karena sudah dimaklumi. Ya. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan." Siapa yang menunjuk kepada petunjuk. Nah, kana lahu minal ajr, maka untuknya ada dari pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, semisal pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya. Hal itu tidaklah dikurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Baik. Di sini man da'a ila hudan, siapa yang menunjuki kepada hidayah. Dia mengajak, menyeru, itu dari mana-mana da'a ya, bukan hanya dia yang mengajar aja anda. Di sini sudah diterangkan tadi mirip dengan hadis yang keempat ya. Mungkin dia juga hanya sebab saja yang orang itu bisa sampai ke situ, itu juga dari mana Man da'a ila hudan, siapa yang menunjuki kepada hidayah. Jadi ini berserikat sini manusia ya. Mau laki-laki perempuan, mau dia pengajar atau dia hanya pendengar, ya, kapan dia tunjuki orang kepada kebaikan, pada hidayah, maka itu dari dapat bagian keutamaan ini. Dan di sini hidayah yang bermakna khusus ya. Bermakna apa? Khusus. Ya, pada jalan Islam atau jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Nabi, dia untuknya ada pahala. Jadi dia sudah dapat pahala di situ. Ya. Semisal pahala-pahala orang yang mengikutinya. Ya. Contoh misalnya ya, anggaplah kita ajari orang misalnya, anggaplah baca Quran. Satu orang aja kita ajari. Ya. Dengan sebab kita misalnya dia bisa baca Al-Quran. Misalnya kan? Nah, ketika orang ini baca Al-Quran sepanjang hidupnya, kita dapat apa? Pahala terus. Gitu ya. Nah, itu diantara contoh saja kasus satu. Kita ajari orang misalnya masuk masjid, salat 2 rakaat. Itu syariatnya kan? Nah, dia ingat terus sepanjang hidupnya. Maka yang ingatkan tadi dapat pahala. Dia juga tadi yang beramal dapat pahala juga. Tidak dikurangi pahalanya. Ya, jelas ya? Ini ringkas ya kadang. Hanya kita kadang anggap remeh. Ya. Di masalah-masalah
agama itu lebih besar pahalanya ya. Ya, walaupun di masalah dunia juga itu kadang sama seperti ini juga. Kalau dia niatkan pahala di situ ya. Diajari misalnya orang membaca. Ya, dia kelas 1 misalnya tidak tahu membaca apa-apa. Ada gurunya kan yang ajar dia di situ, mungkin bukan orang tuanya. Ajar dia B tambah A dibaca ba. Ya, ini gurunya yang ajar. Gurunya di sekolah tadi itu yang ajar. Kalau anak ini bisa membaca sepanjang hidupnya, ya, dia bisa gunakan untuk mempelajari agama dan seterusnya. Ya, gurunya tadi dapat pahala semua. Dapat pahala. Ya, itu kalau dia niatkan ya untuk agama. Ya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita perhatikan ya. Kadang ringkas, ya, ringan di depan kita, itu jangan kita pikir dalam menyampaikan ilmu. Ya, tapi ingat dari syaratnya tadi ya, disampaikan sepanjang kita sudah ilmui perkara itu ya. Ya, tidak perlu kita hafal dalilnya, tidak mesti ya. Karena hafal dalil itu kadar tambahan saja. Intinya dia sudah pernah dengar, dia paham. Masalah ini begini pemahamannya sudah disampaikan. Itu sudah dapat dari keutamaan yang diterangkan tadi itu. Dipaham ya? Baik. Maka dia akan dapat pahala orang yang menyampaikan ini, dan orang-orang yang ikuti dia itu juga akan dapat apa? Dapat pahala. Tidak dikurangi pahala dari orang tersebut. Baik. Jadi sini jelas ya, dari keutamaan ilmu di sini jelas sekali. Ilmu itu adalah sebab pahala yang sangat melimpah. Sebab mendapatkan pahala yang sangat apa? Melimpah. Ya, kalau kita perhatikan dari sisi banyaknya pahala ya, itu yang paling banyak pahalanya di tubuh umat Islam ini adalah Nabi kita ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan yang mengajari pertama kali apa? Islam ini. Ya, kemudian para sahabat. Jadi semua amalan soleh yang diamalkan oleh umat itu akan sampai sama Nabi. Ya, sampai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in, dan seterusnya begitu ya. Ya, minimalnya sampai kepada guru-guru kita yang mengajarkan apa? Ilmu itu. Jadi jangan dianggap remeh ya, ilmu itu sangatlah luas pahalanya. Jadi ilmu dari sebab seorang itu mendapatkan apa? Pahala yang melimpah. Tapi sekarang jelasin ya. Ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8. Kata beliau rahimahullahu taala, wa annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Ya. Nah, hadis yang ke-8 masih sama tadi Abu Hurairah tadi ya. Kata beliau, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jika anak Adam meninggal, "inqata'a 'amaluhu illa min thalath," akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Nah, diperhatikan ini ya. Ini 3 amalan ini yang tidak akan habis. Walaupun pelakunya sudah apa? Sudah habis dimakan tanah. Ya. Kata Nabi SAW, "Shadaqatin jariyah." Ya, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Atau yang ketiga, anak yang soleh, aw waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya. Ini diperhatikannya, ini anak Adam kita semua ya. Jadi ini kan anak cucu Adam semuanya. Itu pasti akan meninggal. Pasti akan apa? Meninggal. Jadi seluruh amalan kita itu akan terputus kecuali 3 ini. Apa itu sedekah jariyah? Ya, sedekah jariyah itu maksudnya dia bentuk sedekah, bukan sedekah sembarang ya. Sedekah yang manfaatnya itu mengalir, ya, terus menerus sampai hari kiamat. Contoh misalnya, dia misalnya bangun apa? Sumur untuk manusia kan, digali sumur, dipakai airnya sampai hari kiamat, dia dapat pahala terus orang itu kan. Atau dia misalnya buka aliran air misalnya gratis, ya, orang ambil di situ manfaat, ya, dapat pahala sampai hari kiamat. Atau misalnya dia apa, wakafkan mushaf Al-Quran misalnya kan, buku-buku agama, ya, itu sedekah jariyah semua itu. Kapan dia masih dipakai terus, akan mengalir apa?
pahala yang sampai hari kiamat. Yang jelas itu ukurannya ya, dari sedekah jariyah. Baik. Jelas ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ini ilmu agama ya. Dan ini dari manfaat yang paling besar, mengalahkan sedekah jariyah tadi itu. Diajarkan ilmu agama, orang di bawahnya diajarkan lagi misalnya, terus tidak terputus. Ya, sehingga dia sudah meninggal, tapi kalau masih ada penerusnya, murid-muridnya, itu akan dapat apa? Pahala sampai di alam kubur. Ya, itulah para ulama kita perhatikan ya. Mereka kadang sudah meninggal dari apa? Ribuan tahun yang lalu misalnya, ratusan tahun yang lalu. Tapi kadang seakan-akan mereka ini masih ada di tengah-tengah kita. Ya, lihat tadi Imam Al-Bukhari ya, sebut namanya kan, Imam Muslim. Ini sudah lama meninggal ini, ratusan tahun. Tapi seakan-akan masih ada di kehidupan kita begitu. Nah, kita baca hadisnya, ini mengalir terus pahalanya nih kepada apa? Mereka. Jasa mereka mengumpulkan hadis Nabi SAW itu sampai kepada mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Baik. Jadi dari hal yang hendaknya kita ingat ya, dari keutamaan ilmu. Ya. Atau yang ketiga di situ dikatakan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, ini juga dari sebab yang tidak akan terputus ya, anak yang soleh. Tapi ini kata para ulama hanya kepada anaknya yang saja, anak kandungnya begitu ya. Adapun kalau sudah cucunya ke bawah begitu, itu lain lagi. Yang dapatkan anaknya lagi di bawah, begitu kan? Baik. Tapi kalau dia menjadi sebab dapat ilmu, itu lagi kadang lain lagi jalurnya kadang. Masuk ke keutamaan ilmu yang sudah diterangkan tadi. Dia menjadi sebab hidayah begitu ya. Itu kadang dapat pahala dari sisi itu. Dari dia ajarkan ilmu. Nah, jadi jelasin ya, hadisnya jelas. Jadi di sini diterangkan kepada kita maksudnya ilmu itu dari salah satu dari amalan yang tidak akan terputus, dari amalan jariyah. Jadi ilmu adalah salah satu dari amalan jariyah yang tidak akan terputus. Jadi seluruh amalan jariyah kembali kepada tiga perkara ini. Kembali kepada tiga perkara ini. Apakah sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan apa? Orang tuanya. Saya kira jelas ya. Ini hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9, kata beliau rahimahullah taala, wa anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah taala wa ma walla wa 'aliman aw muta'alliman rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, wa qawluhu wa ma walla ay ta'atullah. Ya. Kata beliau rahimahullah, dan darinya sama dari Abu Hurairah juga ya. Ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlanat. Mal'unun ma fiha. Terlanat juga apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, wa ma walla, dan apa yang merupakan ketaatan kepada Allah. Atau aliman atau muta'allim. Ya, wa aliman atau muta'allim. Atau orang yang alim atau orang yang apa? Muta'allim, yang lagi belajar, mempelajari ilmu agama. Baik. Ya. Dari dunia asalnya dimaklum ya, itu terlanat. Kalau dikatakan dia terlanat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mal'unun ma fiha, dan juga di dalamnya juga seperti itu tercela asalnya. Illa dzikrullah, kecuali yang diperkecualikan di sini ya, yang ada di dunia ini. Ya, zikir kepada Allah. Ya, zikir kan bagian dari ilmu. Atau apa yang dikatakan wallah. Wallah beliau terangkan di bawah ya, yaitu ketaatan kepada Allah. Ya. Atau alim atau muta'allim. Jelas ya. Orang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Nah, perhatikan 4 perkara ini ya. Ini yang tidak terlanat. Dan seluruh dari 4 perkara ini itu berkaitan dengan apa? Dengan ilmu. Orang bisa berzikir kepada Allah itu kan karena dia punya ilmu. Dia bisa mentaati Allah itu kan karena dia punya apa? Ilmu. Apalagi kalau dia menjadi alim, itu karena apa? Ilmu. Atau muta'allim, atau dia lagi belajar,
jelas ini kaitannya dengan ilmu. Jadi seluruh perkaitan yang berkaitan dengan ilmu, perkara-perkara di dunia ini, itu dari hal yang apa? Yang tidak terlaknat. Sebaliknya begitu ya. Nah, itu kita beri poin di situ. Dari poin yang ke-9, ilmu itu adalah sebab datangnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlaknat. Nah, kapan dia sudah keluar dari situ, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatnya, ada kadang perkara-perkara dunia itu bisa mengantar kepada negeri akhirat. Ya, itu diingat juga ya. Misalnya dia punya pekerjaan, punya kegiatan dunia, dia niatkan untuk negeri akhirat. Ya, maka itu dari hal yang tetap akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari keutamaan juga ya. Hadis ini disahihkannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Baik. Ini hadis yang ke-9 ya. Baik. Hadis yang ke-10 dan 11. Ini hadisnya ada kelemahan ya. Tapi kita baca aja. Baik, insyaallah tidak terlalu susah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan dari Anas, ya Anas nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nadhr, ya Ibnu An-Nadhr. Anas bin Malik bin An-Nadhr. Ya, An-Najjari, ya Al-Khazraji, ya dari suku di Madinah ya. Baik. Beliau wafat di tahun 93 Hijriah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Ini juga sahabat-sahabat yang terakhir wafat ini. Ya, dari sahabat-sahabat yang terakhir apa? Wafat di antara para sahabat yang lain. Ya. Tadi juga sudah kita lewat tadi ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi juga dari sahabat-sahabat yang akhir-akhir. Baik, jelas ya? Nah. Ya, Anas bin Malik jelas ya? Baik. Di sini ada hadis yang beliau bawakan, tapi ini hadis dilemahkannya oleh para ulama. Ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani juga dan juga baik. Sebentar ya. Iya, Syekh Al-Albani juga melemahkannya dalam Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ya, karena di dalam sanadnya itu ada beberapa orang rawi ya. Di sini ada 2 orang rawi yang bernama Khalid bin Yazid Al-Ataki. Ini rawi yang suduk yahim. Ya, suduk tapi banyak kesalahannya. Rawi yang kedua itu adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini dari rawi juga yang lemah apa? Hafalannya. Baik. Rawi yang lemah hafalannya. Jadi padanya ada 2 cacat di sini ya. Ada salah yang tadi, yang pertama Khalid bin Yazid Al-Ataki. Ini dari rawi yang lemah. Dan yang kedua tadi Abu Ja'far Ar-Razi. Ini 2 sebab kelemahan hadis ini. Ya. Maka hadisnya tidak bisa dikuatkan. Tapi maknanya betul ya. Ilmu itu adalah apa? Jihad di jalan Allah. Ya. Bahkan dia merupakan satu di antara bentuk jihad. Dengan apa? Dengan pena, dengan tulisan, gitu kan? Itu di antara bentuk jihad. Dan juga ada ayat-ayat Al-Quran yang mendukung perkara ini ya, yang kita tidak terangkan karena meringkas pembahasan. Baik, mananya betul, tapi hadis yang kita ada ini di depan kita itu hadisnya apa? Tidak kuat. Dengan 2 cacat yang sudah diterangkan tadi itu. Baik, sekarang kita masuk di hadis yang ke-11. Ya, jadi di situ kita poinkan yang ke-10 tadi apa? Ilmu itu adalah apa? Jihad di jalan Allah. Itu betul ya. Bahkan di posisi seorang wajib berjihad, misalnya ada pemerintah yang wajib, pemerintah berjihad, itu wajib kan kita ikuti. Itu pun tidak semua harus pergi ya. Itu diterangkan di surah At-Taubah. Ya. Hendaknya ada sekelompok dari manusia yang tetap tinggal di negerinya, yang mengajarkan ilmu agama, supaya mereka kalau pulang itu mereka tetap diberi peringatan dengan orang-orang yang apa? Yang berilmu tadi itu. Itu di masalah jihad ya. Tidak semua berangkat. Harus ada yang tinggal
di negerinya untuk apa? Mengajari manusia. Baik. Karena itu di antara jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-11, hadis yang ke-11, ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, atau an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Hafal ya namanya. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Sa'ad bin Malik. Ini tadi sama dengan ayahnya, siapa namanya? Sahal tadi itu. Ya, ini dua sahabat ya, sama. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Dari Rasulullah SAW katanya dikatakan situ, ya, seorang mukmin tidak akan kenyang dari kebaikan sampai berakhirnya katanya ke surga. Ini juga hadisnya lemah ya. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Darraj bin Samhan. Ya. Darraj bin Samhan. Kunyanya Abu Samah. Abu As-Samah. Ini rawi adalah rawi yang lemah, kata para ulama ya. Dia meriwayatkan dari Abul Haytham. Abul Haytham juga lemah, maka semakin lemah kata para ulama riwayatnya. Darraj ini ya. Ya, dia sudah lemah asalnya, tapi ketika dia riwayatkan dari Abul Haytham, maka semakin apa? Semakin lemah lagi, bertambah kelemahannya. Baik, ini sebab kelemahan dari hadis ya. Ya, baik, jelas ini ya. Tapi hadis ini walaupun dia lemah, itu maknanya betul. Maknanya apa? Betul, diterangkan oleh hadis yang lain yang sahih ya, dari riwayat Al-Hakim dan Ad-Darimi. Kata Nabi SAW, saya bacakan riwayat yang sahih di sini ya. Kata Nabi, manhumani la yashba'an, manhumun fi ilmin la yashba', wa manhumun fi dunya la yashba'. Kata Nabi SAW, ada dua kantong yang tidak akan kenyang. Ya, kantong dalam ilmu itu tidak akan kenyang. Yang kedua, kantong dalam masalah apa? Dunia juga tidak akan kenyang. Nah, perhatikan ini hati-hati ya. Ada yang tidak kenyang, tapi yang pertama mulia. Yang kedua tidak kenyang, tapi dia apa? Malah hina di situ. Kalau dia tidak kenyang dengan ilmu, itu hal yang terpuji. Jelas ya? Itu sifatnya para nabi dan rasul. Mereka itu senantiasa haus dengan ilmu agama. Ya. Tapi kalau dia haus pada dunia, ini yang berbahaya ya. Juga tidak akan kenyang juga. Dua kantong ini yang tidak akan kenyang. Kantongnya pencari ilmu, dan kantongnya apa? Pencari dunia. Itu maknanya betul ya, diterangkan di hadis yang sahih tadi. Hanya hadis yang di depan kita ini, itu hadis yang lemah. Dipahami ya? Baik. Itu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12. Baik. Kita baca sedikit lagi. Kata Nabi sallallahu atau kata penulis rahimahullah taala, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adanakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu wa 'alas samawati wal ardi, nam hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasi al-khaira. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Umamah. Ya, Abu Umamah namanya adalah Sudai ibnu Ajlan. Ya, Sudai ibnu Ajlan. Ya, Ibn al-Harith al-Bahili. Sudai ibnu Ajlan Ibn al-Harith al-Bahili. Ya, kalau nama yang dikenal itu Abu Umamah al-Bahili. Nah, dia wafat di tahun 81 atau 82 ya. Ada silang pendapat di situ di kalangan ulama Hijriyah. Baik. Ini dari sahabat-sahabat juga yang akhir-akhir wafat ya, di tahun 80-an Hijriyah. Baik. Beliau berkata dari situ bahwa Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim 'alal abid ka fadli 'ala adanakum. Keutamaan seorang alim
di atas ahli ibadah itu sama dengan keutamaan aku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Baik. Nah, kemudian beliau bersabda lagi di hadis yang lain, ini masih lanjutannya ya. Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu 'alas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan di lautan, sampai semut ya di lubangnya begitu ya, dan sampai ikan di lautan itu kata Nabi bersolawat ya kepada orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Ya, dipahami ya? Ini hadis disahihkannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nah, kadang ulama mengatakan hasan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi di situ ya. Baik. Jadi ini hadis mirip ya. Potongan yang pertama itu sudah sama dengan hadis-hadis sebelumnya tadi sudah kita bahas. Itu dari sebab ketinggian derajat. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adanakum. Keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah. Ya, itu sama dengan kata Nabi, perumpamaan keutamaan aku dengan orang yang paling rendah di kalangan sahabat, begitu ya. Di kalangan kalian wahai para sahabat. Ini jauh beda ya. Nabi itu kan dimaklumi keutamaannya dibandingkan dengan sahabat yang paling rendahnya, gitu kan. Ada sahabat yang hanya ketemu Nabi satu kali saja, hanya datang begitu ya. Ya, ada yang hanya bertemu di beberapa hari. Tapi yang paling rendahnya itu perumpamaan seorang alim dan ahli ibadah. Itu diumpamakan seperti itu ya. Nanti akan jelas di hadis setelahnya. Tapi ini sudah ada di situ isyarat ya. Maksudnya ilmu itu lebih atau sebab yang meninggikan seorang derajatnya. Sudah ini mirip dengan hadis-hadis yang telah berlalu dan ayat yang sudah kita baca ya. Baik. Ya, lafaz setelahnya ini yang kita jadikan pembahasan di sini ya. Jadi kan dikatakan sesungguhnya Allah, para malaikat ya, itu bersalawat ya. Jadi kalau Allah bersalawat ya, itu ada maknanya ya. Ya, diterangkan dalam ilmu pembahasan dalam masalah ini. Jadi di sini dibedakan ya, kalau Allah bersalawat dan para malaikat bersalawat. Jadi kalau Allah bersalawat itu artinya Allah memuji hamba itu di sisi apa? Para malaikatnya. Ya, diangkat hamba itu, dipuji dia. Sama dengan Allah bersalawat atas Nabi. Nabi itu dipuji ya, gitu. Nah, baik. Tapi kalau malaikat yang bersalawat itu lain lagi maknanya. Ada yang mengatakan kalau malaikat bersalawat itu maknanya dia mendoakan istighfar, pengampunan. Nah, sama juga di sini penduduk langit itu sama ya, malaikat semua ini. Nah, penduduk bumi juga seperti itu. Sampai semut-semut yang ada di lubangnya, ikan di lautan, itu seluruhnya bersalawat, kata Nabi. Mendoakan pengampunan, mendoakan kebaikan kepada siapa? Muallimin nasil khaira, orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini dari keutamaan ilmu ya. Orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu didoakan oleh seluruh makhluk. Ya. Nah, jadi ilmu itu sebab ketinggian. Tadi sudah diterangkan dan juga merupakan sebab kebaikan. Doa kebaikan dari seluruh makhluk ini. Ya. Mungkin dia orang ini si alim ini hanya baring-baring di rumah mungkin karena dia lagi istirahat. Sudah selesai mengajar, tapi didoakan terus oleh siapa? Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dipahami ya? Baik. Dan itu ingat ya, diterangkan juga di ayat-ayat yang lain. Kalau kita baca ayat-ayat ya, itu kan diterangkan dalam Al-Quran. Setiap yang ada di alam semesta ini kan bertasbih kepada Allah. Hanya kita kan tidak paham bagaimana bentuk tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham bagaimana bentuk tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara tasbih mereka doakan kebaikan pada orang-orang yang belajar agama. Apalagi kalau dia pengajar. Ya. Di sini namanya tidak jadi ulama ya begitu ya. Karena bahasa Nabi itu kan dikatakan muallimin nasi al khaira. Diajari manusia kebaikan. Ini keutamaan besar ya dari ilmu agama. Ilmu itu dari sebab doa kebaikan dari seluruh makhluk.
Baik. Sekira jelas ya. Ini hadis yang ke berapa? Yang ke 12. Ya, hadis yang ke-13. Sedikit lagi ya. 4 hadis lagi. Baik. Kata penulis rahimahullah taala, wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa anal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal man fil ard hatta al hitanu fil ma. Ya, wa fadlul alim 'alal abid ka fadli al qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu ilman wa rahman. Ya, wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadin wafir. Ya. Kata penulis rahimahullah taala, kata beliau dari Abu Darda. Ya, Abu Darda namanya diterangkan juga oleh para ulama. Di sini kita tulis yaitu Uwaimir. Hanya silang pendapat nama ayahnya siapa ya. Tapi dia namanya Uwaimir. Ya. Ada yang mengatakan Uwaimir bin Zaid. Ada yang mengatakan Uwaimir ibn Amir. Ya. Tapi dia dikenal dengan namanya siapa? Abu Darda. Dipahami ya? Abu Ad-Darda. Baik, jelasin ya. Baik. Uwaimir bin Zaid, ada yang mengatakan Uwaimir bin apa? Ibn Amir. Ya, baik. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sudah tadi kita baca hadisnya ya. Di bawah sudah kita terangkan terjemahannya. Ya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ini sama tadi dengan hadis yang ke-6 tadi ya. Sudah kita bahas. Nah, potongan setelahnya itu yang berbeda ya. Ya, sungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu agama. Ya. Karena ridho pada apa yang mereka kerjakan. Ini ada para malaikat sekarang ya. Di antara malaikat itu tugasnya dia mencari majelis-majelis ilmu. Mereka letakkan sayap-sayapnya pada orang-orang yang belajar. Ya. Wa innal alim, dan situ diterangkan juga sungguh seorang alim itu akan dimintakan ampun. Ya. Oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi. Sampai ikan di lautan tadi sama ya. Ya. Dan keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah itu kata Nabi seperti perumpamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Ya, seluruh apa? Bintang-bintang. Dan sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan juga apa? Dirham. Dinar itu mata uang emas. Dirham mata uang apa? Perak. Tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia sudah mengambil bagian yang sangat besar yang tidak akan terputus. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, di sini banyak keutamaan ilmu tadi ya, kita lihatkan situ di poinnya. Yang pertama kan ilmu itu adalah jalan pintas menuju ke surga, sama tadi ya dengan hadis sebelumnya, hadis Abu Hurairah. Dan yang kedua sebab ketinggian derajat, sama tadi, mirip ya dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang ketiga sebab pengampunan, mirip juga tadi dengan hadis yang sebelumnya ya. Nah, ini yang keempat ini, ilmu itu adalah cahaya. Ya, perhatikan tadi ya. Perumpamaan seorang alim itu bagaikan bulan purnama. Diterangkan di hadis yang lain bulan purnama begitu ya. Di atas bintang-bintang. Ini kalau dia dibandingkan dengan ahli ibadah. Ya, bagaikan bulan dan apa? Seluruh bintang-bintang. Ya, kenapa beda seperti itu? Ahli ibadah itu kan kalau dia beribadah manfaatnya hanya untuk apa? Dirinya. Sama kan dengan bintang. Bintang itu kalau bercahaya hanya untuk apa? Dia saja kayak gitu kan. Beda kalau bulan. Bulan itu kalau dia bercahaya ya untuk dirinya dan untuk apa? Orang manusia di alam semesta ini kan. Ya, untuk alam. Dipaham ya? Itu diantara hikmahnya ya. Kenapa Nabi perbandingkan antara bulan dan apa? Bintang-bintang.
Seperti itu ya. Kenapa sini bukan dikatakan matahari? Hah? Tapi apa? Bulan saja. Nah, itulah hikmahnya kata para ulama ya. Karena orang yang alim itu, mereka itu bercahaya karena ada matahari. Ya. Bulan itu kan bercahaya karena ada apa? Matahari. Nah, seorang alim juga dia bercahaya karena ada apa? Ada Nabi SAW. Tapi ini jangan salah paham ya. Istilah itu Nur Muhammad, itu lain lagi ya masalahnya. Itu ada kesyirikan di situ. Ini kita bahas dari sisi maknawi tadi itu. Ya, dipaham ya? Kalau mau ingin cahaya lebih besar kan matahari kan, yang lebih apa? Besar. Itu kan mengalahkan segalanya dari apa yang ada di alam semesta ini. Jelas ya? Baik. Tapi tadi sudah diterangkan situ ya, hikmah perbandingan itu antara bulan dan apa? Bintang. Kalau bulan dia menyinari dirinya dan menyinari apa? Alam semesta. Kalau bintang tidak. Ada sinarnya hanya untuk diri sendiri. Itu di antara hikmah ya. Ya. Dan sama dengan alim dan ahli ibadah. Baik. Ya. Kemudian situ tadi diterangkan keutamaan ilmu yang lain. Ilmu itu warisan para nabi. Ya, dikatakan tadi situ kan. Nah, semuanya para nabi itu atau semuanya para ulama, mereka pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan mata uang emas, mata uang perak. Ini ciri para nabi dan rasul ya. Ya. Walaupun ada sebagian nabi dan rasul itu orang kaya. Ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kan punya kerajaan. Tapi ketika dikatakan warisan, itu warisannya mengarah kepada apa? Ilmu agama. Nah, ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya. Dan sekarang yang kita bagi ini, yang kita baca ini kan warisan nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengambilnya, yang memahaminya, yang menghafalkannya, maka kata Nabi, ya, dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak yang tidak akan terputus. Ya, akhadha bihadin wafir. Ya, kalau sudah dikatakan hadin itu bagian yang banyak. Kalau wafir itu bagian yang tidak akan terputus. Ya, terus menerus dia apa? Berlanjut. Itu dari penggambaran ya, dari warisan ilmu itu. Baik. Ini hadis yang keberapa? Yang ke-13. Tapi sekarang hadis yang ke-14. Sudah agak ringan ini ya, insyaallah taala tidak banyak lagi. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala di hadis yang ke-14, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballagin aw amin sami'. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, dari Ibnu Mas'ud sudah diterangkan ya. Siapa dari namanya Ibnu Mas'ud? Ha? Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik, jelas ya. Dari sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasul bersabda, nadarallahu imra'an. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang. Sami'a minna syai'an. Dia dengarkan dariku atau dari kami apa? Sesuatu. Ya. Faballaghahu kama sami'ahu farubba muballagin aw amin sami'. Kemudian dia sampaikan. Ya, disampaikan sebagaimana yang dia dengar. Karena kadang ada orang yang disampaikan padanya itu lebih paham daripada orang yang menyampaikan, yang mendengarkan. Baik. Di situ as-sami artinya orang yang mendengarkan ya, maksudnya orang yang menyampaikan tadi itu. Ya, yang mendengarkan pertama begitu. Baik. Dari sini Nabi doakan ya. Nadarallahu imra'an. Nabi doakan keindahan wajah. Nah, kepada Allah untuk orang-orang yang apa tadi? Yang menyampaikan dari Nabi sesuatu. Apakah berupa ayat atau apa? Hadis. Jelas ya? Nadra itu kan artinya kecerahan pada wajah ya. Itu kan diterangkan di ayat Al-Quran. Wujuhun yawma idin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu apa? Berseri-seri, cerah. Ini pada hari kiamat ya. Wajahnya orang-orang beriman. Ya. Nah, di sini juga didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Untuk orang-orang yang menyampaikan ilmu dari Nabi yang diambil. Apakah ayat atau hadis? Ya. Tapi ingat ya, dipastikan tadi kan sudah diterangkan tadi adabnya. Dipastikan dari Nabi SAW. Bukan dari kantongnya ya. Dia karang sendiri enggak. Tapi dari Nabi pemahamannya seperti itu.
ayat hadis yang dia sampaikan. Ya, disampaikan. Nah, dikatakan di situ kama sami'a, sebagaimana yang dia dengarkan. Ya. Farba mubalaghin aw amin sami. Baik. Dari sini dari faedah hadis, dari faedah berkaitan dengan ilmu agama, dari keutamaan ilmu. Ya, ilmu itu dari sebab keindahan wajah pada seorang. Ya. Ini kita lihat ya dari para ulama. Ya. Itu nampak sekali dari wajah mereka yang bercahaya. Walaupun mungkin kulitnya hitam. Ada salah seorang tabi'in ya. Dia ini bekas budak. Ya. Sangat hitam sekali. Tapi ketika dia mengajar, duduk di bawahnya itu para raja dan para pejabat. Ya. Nah, orang akan tetap indah melihatnya. Walaupun mungkin bentuknya jelek sekali kalau dipandang oleh manusia secara kasat mata begitu ya. Jadi ketika dia sudah menyampaikan ilmu, itu ada keutamaan di situ. Ada keutamaan. Jelas ini ya? Baik. Jadi di sini keutamaan ilmu jelas. Ilmu itu adalah sebab yang mengindahkan wajah seorang, sebab keindahan pada wajah. Nabi doakan langsung di sini ya, orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Baik. Ya, ini hadis yang keberapa? Yang ke-14. Hadis yang ke-15. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin min nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsan hasan. Ya, tadi sudah lewat ya Abu Hurairah. Siapa tadi namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar, ya, Ad-Dausi. Baik. Ya. Beliau berkata Rasulullah bersabda, "Man su'ila an ilmin." Siapa yang ditanya akan ilmu. Nah, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan. Uljima yaumal qiyamah birijamin min nar. Maka dia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Ya. Di sini perlu dipahami dulu ya masalah dosa orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ini kata para ulama ada 3 macam di sini ya. Ada 3 tingkatan. Yang mendapat bahaya itu maksudnya di sini kalau dia sembunyikan ilmu, ya ada yang tanya sama dia misalnya, dan dia tahu jawabannya. Orang ini bertanya dan dia ingin amalkan. Dia ingin apa? Amalkan. Ada orang yang lagi butuh misalnya sekarang ya. Ditanya sama seorang alim. Ya. Si alim ini tidak menjawab. Misalnya ya. Padahal dia tahu jawabannya. Dia tahu apa? Jawabannya. Orang ini mau amalkan ini ilmu, bukan untuk yang lain. Akhirnya yang dapat ancaman tadi ya. Ya. Dia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. Ini model yang pertama. Kalau ada yang bertanya datang, dia ingin bertanya dan ingin diamalkan. Tapi si alim ini dia tidak jawab. Ini yang berbahaya. Hukumnya haram. Ya, dosa besar ya kalau dia tidak jawab. Kalau dia mampu untuk menjawab. Ya, ada keadaan yang kedua. Ini lain lagi masalahnya, tapi diterangkan oleh para ulama. Yaitu ada yang bertanya, tapi dia ini modelnya bukan untuk diamalkan. Ya. Tapi kadang dia ingin mengetes saja si guru ini. Ada kan begitu ya? Sebagian. Ya. Kalau bentuknya seperti itu kata para ulama, tidak perlu dia jawab. Ya. Tidak perlu dia Dia jawab. Betul bukan kewajiban dia jawab. Beda kalau tadi yang pertama. Tadi yang pertama itu wajib dia jawab ya, harus. Kapan dia sembunyikan, maka diancam dia dengan apa tadi? Siksaan dari api neraka. Dibelenggu dia. Tapi kalau yang kedua ini, ya ini lain lagi ya. Ada yang bertanya. Tapi dilihat, ini orang kalau bertanya, arahnya untuk apa? Mengetes, misalnya. Ya. Atau kadang yang kedua, dia modelnya untuk memperbandingkan kadang antara guru dengan guru yang lain. Bukan untuk diamalkan ya. Ini hukumnya tidak perlu dijawab. Ya. Boleh dijawab, boleh apa? Boleh tidak. Jelas ya? Itu ada pilihan di situ. Ada pilihan. Kalau memang dilihat dia arahnya seperti itu. Jelas? Bisa dibedakan? Hah? Ya. Nah, ada yang ketiga. Ini lagi yang ketiga ya, hati-hati. Ini lain lagi nih.
Ya, dia bertanya, kalau dijawab justru malah berbahaya. Ya. Malah menimbulkan apa? Fitnah, kerusakan. Ini hukumnya haram dijawab. Haram dia apa? Dijawab. Ya. Dipahami nih? Jadi semua pertanyaan itu tidak mesti dijawab ya. Ini kalau orang paham tanya jawab ya. Dan semua itu soal yang masuk itu dia apa? Dijawab. Itulah kata para ulama di situ ya. Siapa yang jawab semua pertanyaan itu kurang akalnya. Kurang apa? Akalnya. Karena semua pertanyaan itu kan macam-macam. Ya. Ada yang memang dia ingin amalkan, ini dijawab wajib. Ada yang kedua dia ingin mengetes saja. Ini apa tadi? Boleh dijawab, boleh apa? Boleh tidak. Tidak ada masalah tidak dijawab. Yang ketiga yang berbahaya. Ya. Ketika dia jawab mungkin bisa menimbulkan bahaya, ada kerusakan yang besar, ya, ada fitnah misalnya dari situ, maka jangan dia jawab. Jangan dia apa? Dia jawab. Jelas ini ya? Baik. Ini yang harusnya dilihat ya untuk orang yang berilmu. Ini kita awal-awal belajar seperti ini ya. Jadi semua pertanyaan itu dijawab. Imam Malik itu datang orang dari Afrika, bertanya 40 apa? Pertanyaan. Imam Malik hanya jawab beberapa saja. Ya, selebihnya boleh jawab apa? Wallahu a'lam. Ini Imam Malik ini. Ya. Ya, imam kaum muslimin. Abu Hurairah diperhatikan ya. Kata beliau, saya hafal dari Nabi itu 2 kantong hadis. Ya. 1 kantong saya sudah sampaikan sama apa? Manusia. 1 kantong lagi kalau saya sampaikan kata Abu Hurairah akan dipotong leherku. Akan dipotong apa? Leherku. Ini hadis-hadis kata para ulama yang berkaitan dengan masalah fitnah, ya, masalah pembunuhan khalifah begitu ya. Itu Abu Hurairah tahu, Nabi yang sampaikan. Hanya beliau tidak sampaikan. Kapan disampaikan ini akan dipotong leher Abu Hurairah oleh penguasa ketika itu. Nah, itu diperhatikan. Jadi jangan dikira di situ dibilang, oh Abu Hurairah sembunyikan ilmu. Enggak ya, itu lain lagi masalahnya. Yang dikatakan dia sembunyikan ilmu itu, kalau kayak tadi yang pertama ya, ada yang bertanya dan dia tahu jawabannya, tapi dia tidak apa? Menjawabnya, dan orang tadi bertanya dia ingin mengamalkan ilmu tersebut. Jelas ini ya? Baik. Itu dipahami ya. Jadi di sini diambil faedah dari hadis. Ilmu itu adalah sesuatu yang wajib disampaikan. Sama tadi dengan hadis yang keberapa tadi? Yang kelima. Tapi ingat tadi ya, yang wajib itu disampaikan ketika ada yang bertanya, dia ingin amalkan, ya, tapi tidak apa? Dijawab. Padahal dia tahu jawabannya si alim ini. Itu hukumnya haram. Maka wajib dia apa? Menjawabnya. Jadi ingat tadi ada 3 model ya di sini. Seorang yang datang bertanya itu. Baik. Jelas ya? Ini hadis yang berapa? Yang ke-15. Baik, 2 hadis lagi ya kita selesaikan. Insyaallah. Hadis yang ke-16 kata beliau rahimahullah taala, wa anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, ya, lam yajid arafal jannata atau arafal jannati yaumal qiyamah, yakni rihuha atau yakni rihaha. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Ya. Kata penulis dan darinya juga. Dari siapa tadi? Abu Hurairah sama ya di atas. Ya. Beliau berkata, nah, kalau Rasulullah SAW sabda, ya, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu, ya, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari sesuatu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah apa? Wajah Allah. Itu kan orang belajar kan seperti itu ya, orang belajar. Dia belajar karena mengharap wajah Allah. Tapi orang ini kata Nabi, ya, dia tidak belajar kecuali untuk mencari apa? Bagian dari dunia. Maka ancamannya kata Nabi, dia tidak akan dapatkan bau surga pada hari kiamat. Ya, ini diancam ya. Jangankan bau surga, jangankan masuk surga ya. Bau surga aja dia tidak akan dapatkan. Ini isyarat kata para ulama, dia tidak akan masuk ke surga. Dia tidak akan masuk ke mana? Ke surga.
Baik. Jadi ini kita perlu di sini perhatikan di sini ya. Niat dalam belajar. Ini tadi sudah singgung di awal tadi ya. Ya. Jadi seorang yang belajar agama itu ada niat-niat yang harusnya dia niatkan. Yang pertama, sini Nabi terangkan. Dia niatkan mencari wajah Allah. Ingin berjumpa dengan Allah di surga. Jelas ya? Baik. Kemudian niat yang kedua diterangkan juga oleh para ulama. Dia belajar untuk menghilangkan kejahilannya. Untuk menghilangkan apa? Kejahilannya, kebodohannya. Itu dia belajar seperti itu gunanya. Yang ketiga, dari niat juga ketika dia belajar, dia niatkan untuk dia apa? Mengamalkannya. Ya, untuk mengamalkannya. Ya. Kemudian yang keempat, dia belajar juga, dia niatkan untuk membela agama Allah agar dia bisa sampaikan kepada yang lain ilmu yang dia apa? Pelajari. Ini niat-niat dijaga ya ketika belajar. Mencari wajah Allah. Ya. Apa tadi yang kedua? Mengangkat kejahilan. Yang ketiga apa tadi? Ya, agar dia bisa mengamalkannya. Yang keempat, ya, membela agama Allah, membela syariat. Ya, menyebarkan ilmu tersebut. Itu niat-niat dijaga ketika belajar ya. Jangan mencari dunia di situ. Ya, jangan mencari apa? Dunia. Kalau dia cari dunia, akan diberi di dunia. Ya, itu ada ayat-ayatnya diterangkan dalam Al-Quran. Ya, diberi oleh Allah. Tapi di akhirat dia tidak akan diberi apa-apa. Bahkan tempatnya neraka. Tadi Nabi sudah terangkan di situ. Dia tidak akan dapatkan bau surga. Ini kan kesyirikan namanya. Ya. Ilmu itu kan ibadah. Kapan dia niatkan karena selain Allah, maka dia akan menjadi apa? Kesyirikan. Dia palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada faedah dari keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah ya sesuatu yang harus dipelajari ikhlas karena Allah. Ya, bukan karena dunia ya. Bukan karena apa? Dunia. Baik. Hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam Sahih Sunan Abi Daud. Nah. Ya, ini selesai sudah hadis ke-16. Ya, sekarang hadis yang terakhir yang ke-17. Ya, kata beliau rahimahullahu taala yang terakhir ya. Nah. Ya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu muttafaqun alaihi. Baik. Dari Abdullah bin Amr bin As sudah diterangkan ya. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Semoga Allah meridhai keduanya. Nah, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dengan serta-merta. Ya, dicabut ya dari manusia. Intiza'an yantazi'uhu minan nas. Walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman. Ya, ini dikatakan sini yubqi ya. Di riwayat lain dikatakan yabqa. Ya, sampai ketika Allah tidaklah menyisakan seorang alim pun. Kalau di riwayat yang lain dikatakan sampai seorang alim tidak tersisa lagi di dunia ini. Maka kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan mengambil pada pemimpin-pemimpin yang apa? Yang jahil. Fasu'ilu, maka mereka ditanya sudah yang jahil tadi itu. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Maka apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Dipahami ya? Baik. Ya, jadi di sini diterangkan kepada kita ya dari bagaimana Allah itu akan mencabut ilmu di akhir zaman ya. Nah, dengan cara diwafatkan para ulama. Ya, sekarang ulama itu sudah semakin sedikit ya. Semakin sedikit. Dulu itu kalau di masa Imam Al-Bukhari misalnya kan, itu masih tersebar di penjuru negeri. Bukan hanya di Saudi saja. Bukan hanya di Yaman. Masih banyak ya. Di daerah yang lain juga masih banyak. Ya, dari ulama ahli sunnah, ulama salaf.
Ya, tapi seiring dengan bertambahnya waktu zaman mendekati hari kiamat semakin sedikit. Makin diwafatkan oleh Allah banyak dari para ulama yang lahir tidak sebanding dengan apa? Dengan yang wafat tadi itu. Itu caranya Allah mencabut ilmu dari manusia. Ya, di sini juga ada faedah kepada kita ya. Mumpung masih ada para ulama, ya, masih ada orang yang alim, itu digunakan waktunya untuk belajar. Jangan sampai dia meninggal misalnya, sudah kita mau bikin apa? Ya, tidak ada waktu kita mau cari ilmunya sudah meninggal, misalnya kan? Itu digunakan waktu ya, sehemat mungkin dalam kehidupan ini. Ya, nah, sampai ketika tidak ada lagi seorang alim, ya sudah manusia akan mengambil para pemimpin yang jahil. Ya, sekarang ini kan banyak tokoh-tokoh begitu kan? Dianggap seorang alim padahal dia bukan alim. Ya sudah berfatwa tanpa ilmu, ya sesat dan menyesatkan. Jadi di sini ada faedah ilmu diterangkan oleh para ulama. Dari faedahnya di sini diterangkan di situ, kita berikan poin. Jadi ilmu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara dari faedah juga ya, dari faedah ilmu. Dan juga di sini ada faedah yang lain bisa ditambah juga dari faedah ilmu juga di sini. Ya, bahwasanya ilmu itu senantiasa akan ada sampai menjelang hari kiamat. Ya, sampai menjelang apa? Hari kiamat. Hanya kan di situ porsinya, kadarnya itu semakin apa? Sedikit. Ya, tidak sebanyak di masa-masa sebelumnya begitu ya. Baik. Jelas ya, karena kata Nabi dalam hadis yang lain dikatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Itu yang kita rasakan ya, bukan karena banyaknya hujan ya, tapi karena semakin sedikitnya para ulama. Ya, semakin sedikitnya para ulama. Baik, maka ini yang harusnya kita perhatikan ya. Jadi ini selesai sudah secara ringkas pembahasan dari kitab Al-Ilm, keutamaan ilmu yang kita uraikan dari Riyadhus Shalihin, dari kitab Al-Ilm. Dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Syaraf atau Abu Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya kira itu dulu dari akhir majelis kita pada siang hari ini ya. Ini agak lama waktunya karena kita menyelesaikan materi. Baik. Bagaimana, mau tanya jawab atau sudah? Tapi sekarang dulu ya, mungkin waktunya sudah terlalu lewat. Mungkin juga di sini tidak sudah tidak memungkinkan juga ya kita ikut terus, kita terus ya. Waktunya sudah lewat dari yang dijadwalkan. Jadi ini diulang-ulangnya keutamaan ilmu ini ringkas ya, ringkas. Ada pembahasan rinci lagi kalau mau diikuti di pelajaran privat. Itu mungkin kita kaji juga, tapi mungkin di waktu-waktu yang lain insyaallah taala ya. Tapi sekarang yang dulu akhir majelis kita, dari akhir majelis kita pada siang hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri pengajiannya dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.